teman-teman misalkan cuma baca satu ayat gitu, tapi teman-teman baca itu dengan syahdu, dengan tartil, dengan pelan-pelan gitu. Ada nggak rasa keinginan buat terus-terusan berlama-lama sama Al-Quran? Nah itu satu. Yang kedua, bedakan ketika teman-teman baca buku sama baca WA, baca wawa ya. Pasti akan ada rasa jenuh. Percaya nggak percaya, sok lakukan, silakan. Bang Zi kasih challenge buat teman-teman satu hari ini aja ya, kalian baca nih satu juz atau jangan sampai satu juz, satu surah aja, satu surah dalam Al-Quran. Terus sama teman-teman baca satu komik, apa satu komik itu, satu buku drama atau apalah itu, pasti nanti akan ada rasa jenuh sendiri gitu. Beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran tuh semakin lama kita baca, semakin lama kita hayati, semakin lama kita renungi, Al-Quran itu selalu membuat tenang. Itu beda sama setiap hari kita baca novel, setiap hari kita baca drama dan sebagainya. Yang ada itu hanya mendoktrin diri kita bahwa itu akan kayak misalkan cerita drama sedih pasti akan kebawa, misalkan drama cinta pasti akan kebawa dengan percintaan. Nah seperti itu teman-teman. Sama misalkan kita baca berita emang suatu informasi yang kita harus kita baca gitu, kita tahu. Tapi jangan sampai nanti menimbulkan itu yang dimana bisa menjadi suatu gibah atau menjadi suatu isu untuk kita bisa menggibahkan berita tersebut. Misalkan sekarang yang lagi viral tuh misalkan Vina. Nah, boleh kita baca berita tapi hanya sekedar untuk mengetahui informasi saja. Jangan sampai nanti ketika kita sudah tahu informasi terus kita sebar ke orang lain kita gini-gini, jadikan itu menjadi sebuah fitnah kalau tidak nyata apa yang kita sampaikannya. Tapi beda sama Al-Quran ya. Kalau Al-Quran semakin kita sampaikan ke orang lain, maka itu akan menjadi pahala. Misalkan satu, Bang Ji menyampaikan tentang ayat Iqra misalkan, bacalah. Nah maka ketika Bang Ji menyampaikan satu ayat tersebut ke orang lain, ketika orang lain mengamalkannya, maka itu akan menjadi pahala. Tapi kalau misalkan kita menggibahkan orang lain, contoh misalkan, oh tadi si itu ngelakuin hal ini, kita sampaikan ke orang tersebut. Nah orang tersebut menyampaikan lagi terus panjang, nah itu akan dihitung sebagai dosa. Makanya pentingnya itu kita selalu mawas diri itu dalam arti berhati-hati kepada diri kita. Nah pinter maksiat lisan. Nah seperti itu teman-teman ya. Masya Allah, teteh pokoknya seperti itu ya. Karena Bang Zima orangnya biasa ya gini lah Bang Zima. Punten Bang Zima, siap. Bang Zima juga mau pamit semuanya ya. Mohon maaf kalau Bang